profesionalisme mereka, mereka tahu update apa yang terjadi. Itulah makanya dialog atau komunikatif itu diperlukan. Nah, untuk keterbukaan atau openness ini adalah part of bagaimana Anda menjadi seseorang yang fair dalam mengungkapkan pekerjaan organisasi dan yang Anda wakili. Misalnya, Anda bekerja di perusahaan terbuka TBK gitu ya, di mana humas TBK itu berbeda dengan humas perusahaan tertutup. Ya, jadi ketika humas di TBK itu bekerja, dia harus menyampaikan sesuatu informasi yang sifatnya tahunan, yang namanya kalau kalian pernah dengar RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, itu adalah lazimnya di disampaikan oleh perusahaan-perusahaan yang dekat atau terbuka. Nah, dalam rapat umum pemegang saham tersebut, seorang humas atau investor relation harus menyampaikan keterbukaan kepada investor-investor yang hadir di RUPS tersebut. Jadi dia harus jujur, kerugiannya ada berapa, misalnya ada rugi. Untungnya juga ada berapa, misalnya kalau ada untung. Dan harus terbuka mengungkapkan nama organisasi dan kepentingan diwakilinya. Resiko dari perusahaan terbuka, ya ini saya kasih contoh. Resiko ketika Anda bekerja di perusahaan TBK atau terbuka, memang prinsip dialog dan keterbukaan ini adalah satu kunci. Kunci dalam arti karena memang pada wayahnya itu Anda dituntut untuk menjadi satu konsep PR yang terbuka, ya. Kecuali kalau misalnya Anda di PR yang perusahaan non terbuka, Anda bisa saja tidak menyampaikan hal-hal yang menurut Anda tidak perlu untuk disampaikan ke wartawan, karena itu kita punya hak untuk tersebut. Selama hal-hal tersebut bukan yang sifatnya manipulatif, ya. Ini misalnya, kalau misalnya berapa keuntungan bersih PT Indofood di tahun ini. Nah, sebagai perusahaan TBK dia harus menyampaikan berapa keuntungan bersihnya, laba bersihnya, laba kotornya berapa gitu ya, ada nggak kerugian. Tapi untuk perusahaan yang misalnya bukan TBK, misalnya seperti perusahaan eee, tempat bekerja itu kayak Mitsubishi Indonesia, itu dia bukan TBK, dia boleh untuk tidak menyampaikan profitnya berapa, keuntungannya berapa, bahkan kerugiannya sedikit pun itu bisa dia sembunyikan. Tapi di beberapa korporasi, saking dia jujurnya, kadang-kadang kerugiannya juga disebutkan walaupun dia bukan TBK. Karena ada maksud, biasanya maksud tujuan di sini. Maksud tujuan di sini dalam arti gini, kalau nanti saya sampaikan keuntungan saya, ini akan pengaruh ke pajak nih, pajak bisa naik sebagainya atau apa gitu ya. Kalau saya sampaikan kerugian, nanti mengurangi kepercayaan investor yang ingin berinvestasi ke perusahaan saya. Itu ya, jadi keterbukaan ini dalam kode etik profesi ini memang kadang menjadi dua si malakama. Tapi harap dicatat aja kalau misalnya Anda kerja di TBK, Anda nggak perlu takut menyampaikan keterbukaan, karena memang itu adalah sebuah keharusan gitu ya. Nah, kenapa manfaat konflik itu masuk ke dalam kode etik profesi? Karena memang kode etik itu bagian dari bagaimana kita menghindari konflik gitu ya. Ketika konflik itu terjadi, eee, misalnya terjadi konflik antara dua perusahaan, misalnya salah satu dirugikan gitu ya, salah satu dirugikan. Salah satu dirugikan, salah satu dirugikan, akhirnya yang satu lagi misalnya menuntut untuk dilakukan, apa namanya, tuntutan misalnya ya, tuntutan. Nah, karena biasanya kalau ketika orang melakukan tuntutan, eee, apa namanya, biasanya ketika orang melakukan tuntutan itu ada hal-hal yang mereka me-refer ke apa dulu nih, apakah tuntutan hukum, tuntutan secara etik atau apa. Makanya konflik itu bisa diredam ketika orang merujuk kepada kode etik profesi. Misalnya ada satu perusahaan yang, eee, misalnya ada satu perusahaan obat yang ternyata ketika customer-nya minum itu obatnya dia malah lebih sakit. Ternyata setelah diselidiki obat yang dia makan yang konsumsi itu palsu, ya. Jadi merujuk kepada kode etik itu biasanya untuk menghindari konflik kita sebagai PR me-refer ke kode etik. Jadi kalau misalnya Irgi beli obat batuk gitu ya, terus, obatnya itu ternyata palsu, gitu ya, dia tidak bisa menuntut perusahaan yang mengeluarkan itu karena perusahaan itu tidak pernah mengeluarkan obat batuk palsu, gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah konflik untuk melanjutkan, supaya tidak tidak terjadi konflik, dilaporkan ke pihak yang berwajib, which is polisi, supaya polisi tindak lanjut.
ya. Nah, manfaat kode etik profesi yang keenam adalah kerahasiaan. Kenapa saya bilang kerahasiaan? Selama 24-25 tahun saya bekerja, ada banyak rahasia perusahaan yang saya keep gitu ya. Kenapa? Karena memang secara kode etik profesi sebagai PR, saya tidak diperbolehkan untuk menyampaikan sifat yang sangat konfidensial. Jadi itulah kenapa kode etik profesi itu berlaku. Bayangkan kalau misalnya saya sudah bekerja di 7 perusahaan, tiap perusahaan saya beberkan rahasianya gitu ya, itu kan akan menjadi sesuatu yang tidak etis gitu ya, tidak etis untuk disampaikan. Nah, untuk masalah ketepatan adalah ini merupakan dari bagaimana kita membuat strategi yang wajar untuk, meyakinkan, sebuah strategi kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan. Jadi, dari rahasia ini sambungannya ke ketepatan adalah gini, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya sangat rahasia, tapi kita didesak oleh masyarakat untuk memberitahu, maka yang kita pilih adalah sebuah ketepatan gitu ya. Misalnya, kita bukan TBK, tapi kita dituntut untuk menyampaikan berapa sih sebenarnya profitnya PT X gitu ya. Jadi sebagai PR kita bisa menyampaikan, "Oh, kita tidak diperkenankan untuk menyampaikan profit secara detail, tapi kurang lebih profit yang kita dapat adalah, roughly lebih di atas 100 miliar," misalnya gitu. Itu bisa disampaikan walaupun sifatnya ambigu, tapi kita melakukan langkah-langkah yang wajar untuk meyakinkan kebenaran. Jadi orang merasa, "Oh ya oke, perusahaan dia fine karena dia punya punya Punya, apa namanya, punya profit cukup baik gitu ya. Nah, kenapa yang 8 ini bicara dengan kebohongan, ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan yang, skalanya nggak besar. Jadi memang, bukannya mengecilkan perusahaan yang kecil ya, tapi memang ini terjadi di perusahaan-perusahaan yang skalanya tidak terlalu besar. Kenapa mereka mengupayakan segala cara supaya beritanya nggak, sesat, karena mereka itu mungkin pertama tidak punya dedicated product relation atau marketing communication yang bisa men-support itu. Jadi mereka nggak bisa memperbaiki misalnya, jika terjadi kesalahan. Tapi sekarang zaman sekarang itu quite simple ya, quite simple dalam arti gini, quite simple sebenarnya Anda bisa meng-hire konsultan atau agensi PR untuk, tidak berbohong kepada masyarakat. Jadi biarkan, agensi PR itu menjadi penyambung lidah untuk, problematik yang kita dapatkan, gitu. Manfaat dari kode etik yang sebenarnya adalah penipuan. Ketika kode etik itu berlanjut, maka sebenarnya akan sulit bagi orang untuk melakukan penipuan karena dia ada kode etik. Misalnya seorang dokter gitu ya, dia tidak bisa, memberikan informasi yang sifatnya menipu atau tidak jujur. Misalnya ketika orang hanya sakit apa dibilangnya TBC, misalnya hanya batuk berat, pneumonia, tiba-tiba dibilang TBC. Misalnya, "Bu, ini gejala TBC," tanpa diminta terlebih dahulu cek, itu namanya, bisa masuk dalam penipuan. Nah, dalam konteks pengungkapan ini adalah, bagian dari se sat namanya kode etik profesi, di mana untuk tidak membentuk atau menggunakan nama organisasi sebagai sesuatu yang bisa melindungi kepentingannya tersendiri. Jadi misalnya orang ketika berada di bawah partai, dia keluar-keluar di luar bahwa, "Saya dilindungi oleh partai tertentu, partai saya ini owner-nya kuat," gitu misalnya ya, "Partai X ini owner-nya kuat, jadi Anda jangan macam-macam dengan saya." Nah ini adalah pengungkapan di mana kita dilarang untuk menggunakan nama organisasi atau apapun sebagai wadah yang bisa melindungi diri kita secara pribadi, gitu ya. Nah kalau yang 11 jarang ada dokumen verifikasi selain dokumen ini kejadian. Jadi gini, yang sering kejadian dalam dunia etika profesionalisme adalah ya, ini sering terjadi di perbankan. Di perbankan itu ketika telesales-nya pindah sales online gitu ya, misalnya dia diiming-imingi, eee, lu kan call center di BNI, punya megang data, bisa nggak, pindah ke kita, ke bank kita nih, eee, bantu gitu loh ya, tapi bawa data-datanya customer-nya gitu, supaya untuk kita referral kita yang baru. Nah itu seringkali terjadi di, dunia perbankan ya, ataupun dunia, marketing itu. Jadi, penjualan data itu sering sekali dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional yang melanggar kode etik profesi. Jadi bentuk apapun yang menjual dokumen kepada pihak ketiga atau salinan dokumen yang diperoleh pejabat publik itu, eee, manfaat dari kode etik supaya kita tidak melakukan, keuntungan secara sepihak untuk diri kita dengan menjual dokumen-dokumen pribadi atau dokumen-dokumen penting perusahaan ke pihak ketiga. Nah, kalau yang 12 ini masih ada kaitannya dengan 11.
Ini adalah remunerasi ketika orang memberikan jasa profesional, sebenarnya tidak diperkenankan untuk memberi, hal yang lebih ya selain dari pihak yang terkait. Ketika Anda adalah suatu hal yang wajar ketika Anda menerima jasa profesional, gitu ya. Tapi ketika misalnya belum apa-apa Anda sudah menerima, "Mas tolong deh, minimalisir krisis yang terjadi di perusahaan kita, saya kasih Mas uang sekian, Mas harus tutup tuh mulut wartawan," misalnya, kan zaman dulu itu bisa aja terjadi. Atau Mas harus tutup tuh, mulut-mulut ke apa namanya, kepala desa, camat, segala macam untuk tidak, supaya proyek kita di kantor di daerah tersebut bisa berjalan lancar. Tuh. Nah, ini juga pembujukan dan pengaruh itu sebenarnya hal yang sama. Jadi dalam konteks profesional bisnis, biasanya itu berupa imbalan yang memang saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Ditambah misalnya ada persaingan. Nah, ini juga sering terjadi. Ini juga sebenarnya terjadi. Saya itu kerja di 7 perusahaan tidak pernah kerja di perusahaan yang industrinya sama. Jadi saya tidak pernah melakukan competitiveness yang setara di perusahaan yang saya pernah kerja ya. Saya kerja di PLN, saya pernah kerja di Pamjaya, Air Water Services, terus kemudian di PLN gitu ya, nggak ada saingannya, monopoli. Lalu pindah ke British Petroleum gitu ya, saya nggak pernah mengambil strategi British Petroleum. Misalnya saya kasih tahu ke Konoko atau apa ketika saya pindah gitu ya ke Indika Energy, saya nggak pernah beritahu itu. Terus misalnya di Mitsubishi saya lagi gitu ya. Nah ini yang uh, untuk melakukan hal yang secara sengaja untuk merusak reputasi praktis yang lain. Misalnya, gua kan dulu misalnya misalnya orang Nestle pindah ke Shanghai terus diajak jelekan Nestle gitu ya. Terus dia bilang, gue kan dulu seorang Nestle, gue kan tahu formulanya Nestle, nggak bagus-bagus amat bro. Susu seperti itu sama aja dari melakukan hal yang secara sengaja untuk merusak reputasi perusahaan atau praktis yang lain. Nah, pemburuan juga, ini juga mengambil klien dari praktis lain dengan cara jujur. Ini kan jauh dari desain, saya yang pihak itu siapa itu ini resign dari agensi X, gini-gini segala macam. Terus 2 bulan kemudian dia WA saya, Mas, kami mau mau pitching dong di perusahaan Mas Doni ya segala macam. Kita menawarkan program-program yang lebih bagus dari perusahaan X sebelumnya. Nah, menurut saya itu cara-cara yang tidak jujur. Jadi in case dia punya nanti kerja dari untuk melakukan seperti itu. Sebenarnya ya. Oke. Jadi nah ini kalau 12 kita ada misalnya nanti tadi bisa 20 jawaban itu mohon dan juga ya karena adanya seringkali mereka itu etiknya kadang dan suka berlebihan makanya anak-anak itu nggak ada yang pernah tendensi BBM dari 100 karena seperti itu enggak enggak makanya ke orang-orang kerja dari perusahaan itu kalau teman-teman pasti jarang mau kerja di perusahaan mereka ada sedikit Naufal kalau dia di agensi A, Lutfan jadi di sini terus saling nanti dia belum misalnya ada project di project itu masuk. Nah itu kode etik yang biasa dilanggar oleh sesama rekan sejawat gitu ya. Nah ini adalah satu asosiasi yang bagus gitu ya. Ini memang asosiasi anggota ini. Kalau dulu tuh gratis seingat saya. Tapi kalau sekarang tuh kalau nggak salah setahunnya cuma 100.000. Jadi dari membership yang cuma 100.000
tuh bisa ikut berbagai macam kegiatan Perhumas dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir tuh maksudnya gini, misalnya Perhumas punya seminar-seminar yang 100.000 selama setahun. Nah, itu Anda bisa dapat semua benefit yang didapatkan dari hak sebagai anggota Perhumas gitu ya. Dulu saya zaman kuliah, baru kuliah tuh saya masih ada kartu mahasiswa UI, saya daftar tuh. Dulu sih gratis ya. Sekarang mungkin mereka untuk syarat administrasi aja bayar 100.000 atau 200 ribuan. Nah, jadi memang tujuan dibentuk eh, dimulai dari perusahaan BUMN sih. Seingat saya dari kayak Pertamina yang membuat ide Perhumas ini, karena memang di tahun 90, di tahun humas-humas itu mulai bermunculan di perusahaan-perusahaan BUMN atau pemerintahan. Jadi gimana sih caranya supaya humas-humas ini punya wadah supaya nggak asal ngomong, terus bagaimana mereka bisa melawan ya dalam tanda kutip wartawan-wartawan bodrek yang sering menakali perusahaan mereka gitu ya. Nah, itu dibentuklah Perhumas. Yang tujuannya juga untuk memperluas network, kontak satu sama lain, pengalaman di antara para anggotanya. Yang seru sih waktu kalau berhumas itu ngumpul ya, kita sering share tukar pikiran. Ternyata problematik yang dihadapi humas di hotel, pariwisata, di BUMN, di dunia perminyakan kayak saya waktu itu sangat-sangat berbeda. Dan itu kita bisa jadi satu metode pembelajaran supaya kita menghadapi masalah kehumasan yang ada di lapangan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu untuk jadi anggota Perhumas, menurut saya sangat bagus karena memang membership sih nggak mahal, tapi benefit-benefitnya itu sangat-sangat bagus. Jadi ketika teman masuk Perhumas ini, kalian bisa biasanya itu jadi ibu yang kita dilatih gitu ya, atau dikirim ke email kita gitu. Jadi benefitnya gampang, benefitnya itu bagus banget menurut saya. Nah, kalau APRI ini sebenarnya dari internasional ya. IPRA itu masih ada sampai sekarang. Tapi karena seiring dengan berkembangnya zaman digital, jadi PR itu Indonesia sendiri itu sekarang kadang-kadang apa ya, transformasinya itu lebih lebih kelihatan karena di kita tuh udah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang non swasta, swasta kehumasan, ya. Nah, ini ketika tahun 77 Mas hadir, akhirnya munculnya juga PR ASEAN. Dulu ke sekitar 10 tahun lalu tuh saya masih dengar kabarnya PR ASEAN, tapi yang ini masih ada ya. Sebenarnya ini adalah bentuk dari kita bagaimana kita men-networking satu sama lain gitu ya. Nah, kalau kalau untuk di kita ini ada yang namanya APPRI. Nah, Mas Jojo itu salah satunya adalah anggota APPRI. Kemarin Mas Jojo tuh eh, apa namanya punya dapat award sebagai orang yang punya perusahaan APPRI. Nah, nanti kalau dari kalian ada yang bisa magang di tempatnya Mas Jojo tuh bagus tuh keren. Mas Jojo tuh teman saya di FISIP dulu. Dia dulu ketua angkatan di FISIP tahun 90. Ini adalah beberapa contoh penggambaran aja ya yang tadi saya bilang. Ini jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana mereka menjadi wadah satu Indonesia supaya tetap ada paham-paham etika PR, supaya tidak keluar dari etika PR. Jadi banyak juga dalam kampanye ini sebenarnya banyak sekali PR yang di hire secara tidak langsung di belakang layar untuk anggota masing-masing paslon gitu ya, anggota masing-masing paslon. Jadi mungkin kalian nggak tahu. Jadi sebenarnya itu ada. Jadi kalau misalnya paslon 1 punya PR di belakangnya, paslon 2 punya PR di belakangnya, paslon 3 juga punya PR di belakangnya yang memberi informasi kepada publik tentang apa yang dilakukan, apa yang sedang distrategikan calonnya gitu ya. Nah, kalau ini adalah satu contoh-contoh organisasi Perumas Luar Negeri PNSA. Ini saya pernah ikut uh, simposium ya, berdiri tahun 1947 bukan 1974. Sorry, ya ini typo. 1947 tujuannya memang untuk lebih kepada profesionalisme perusahaan gitu ya, lebih kepada profesionalisme perusahaan humas yang ada di Amerika waktu itu, Amerika Jazirah Amerika pada umumnya. Di Inggris mereka punya Institute Public Relation